Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini di hari Jumat 6 Mei 2022, ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita. Namun, ada baiknya kita menambah sukacita kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, saudara-saudari. Kasih karunia yang dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus sebagai Tuhan, Dia pernah dicaci maki atau dibully. Hal ini bisa kita lihat dari proses ketika Yesus akan disalibkan, di mana semua orang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Yesus, membuli Dia dengan terserah bagi mereka apa yang mau diucapkan. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bulian itu tidak hanya terjadi ketika Yesus disiksa. Ketika Yesus juga memikul salib, bulian itu masih terus berlanjut. Bahkan ketika Yesus dipajang di kayu salib, mereka juga masih tetap membuli. Bahkan ketika Yesus dikubur, bangkit, naik ke surga hingga hari ini, masih tetap saja ada orang yang membuli atau mencaci Tuhan Yesus, ya karena mereka memang tidak percaya kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada para pembulinya? Apa yang dilakukan Yesus kepada orang-orang yang mengancam Dia? Apakah Dia punya niat untuk membalaskan caci maki itu atau bulian itu dengan bulian? Atau apakah Tuhan Yesus punya niat untuk mengancam kembali atau mengutuk kembali mereka yang pernah mengancam Dia? Apakah Tuhan Yesus pernah mengancam mereka di masa depan atau di akhirat nanti bagi mereka yang pernah membuli atau mencaci maki Tuhan Yesus? Ternyata kita temukan di Alkitab tidak ada hal itu. Namun yang kita temukan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa Yesus masih mengeluarkan kata-kata maaf, bahwa Yesus masih mengeluarkan kata-kata berkat, kata-kata yang menyejukkan hati orang. Bahkan si pembuli pun sendiri ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus akan tersanjung, akan melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu sesuatu yang bukan pekerjaan dari manusia. Yang lebih hebatnya lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah yang Maha Adil itu. Kita tahu bahwa Tuhan itu sangat adil, bahwa Tuhan itu akan menghakimi orang-orang yang melakukan apa yang salah, akan menghukum mereka yang melakukan apa yang mereka lakukan setimpal dengan kelakuan mereka. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah itu maha adil, tetapi Allah itu maha pengampun dan pengasih dan penyayang. Tangan Tuhan masih terbuka bagi mereka yang sering melakukan bulian, bagi mereka yang sering mencaci maki, bagi mereka yang mau mengancam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan masih membuka dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka. Itu sebabnya Tuhan tidak membalaskan kejahatan dan kejahatan mereka, bulian dengan bulian mereka, atau ancaman dengan ancaman. Karena memang Tuhan itu masih membuka yang namanya pintu maaf,
masih membuka pintu pengampunan, tangan Tuhan masih sangat lebar sekali menerima orang-orang yang penuh kelemahan itu, masih terbuka menerima orang-orang yang penuh dengan ketidaktahuan atau kepolosan, atau juga mungkin kekeras kepalaan daripada orang-orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini menjadi tukang bully adalah menjadi sesuatu yang fenomenal di tengah-tengah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Di mana kalau kita membuka misalnya di media-media kita, di gadget kita membuka aplikasi, kita membaca berbagai komentar-komentar, selalu ada yang suka dengan membuat bulian kepada peristiwa yang dihadapi oleh seseorang, atau kegagalan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Bulian menjadi sesuatu yang sering kita saksikan sekarang ini. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seakan-akan orang bangga ketika membuli orang lain, ketika dia bisa mengatakan yang sebenarnya itu tidak dilakukan oleh orang tersebut. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini dunia ini memang sangat-sangat kacau. Dunia medsos kita ini sangat-sangat kacau karena dipenuhi dengan bulian dan juga ditambah dengan berita hoax yang tidak ada kebenarannya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana kita selaku orang-orang yang percaya kepada Kristus menghadapi yang namanya bulian ini? Bagaimana kita menanggapi setiap tragedi, menanggapi orang-orang yang punya kegagalan, yang menghadapi kegagalan atau yang mengalami yang namanya peristiwa-peristiwa yang tidak enak di tengah-tengah hidupnya. Bagaimana kita menanggapi mereka? Apakah bulian kita itu bisa mengubah orang yang sebelumnya gagal akhirnya menjadi berhasil? Apakah caci maki bisa memperbaharui keadaan? Saya rasa tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bulian tidak pernah merubah yang namanya keadaan, tidak pernah memperbaiki, tidak pernah memulihkan siapapun, atau caci maki, atau ancaman, tidak pernah memperbaiki. Yesus tahu itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Makanya Tuhan Yesus tidak membalaskan sesuatu yang tidak baik dengan yang tidak baik, membalaskan caci maki dengan caci maki, karena Tuhan Yesus tahu bahwa itu tidak akan memperbarui atau memulihkan keadaan. Seorang anak yang mungkin dibesarkan dan sering dibuli, dan jika anggota keluarganya ikut turut membulinya, maka anak tersebut tidak akan pernah menjadi seorang anak yang hebat. Anak tersebut tidak akan pernah pulih. Anak tersebut tidak akan menjadi anak yang berkarakter menghadapi atau siap menghadapi tantangan apapun kalau dia dibesarkan dengan bulian. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selaku orang-orang percaya kita, bagaimana kita menghadapi, merespon kelemahan orang lain, kegagalan orang lain, peristiwa atau tragedi yang dihadapi oleh orang-orang lain? Yesus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, justru tidak memilih jalan mencaci maki. Yesus tidak memilih jalan untuk membalaskan ancaman dengan ancaman, tetapi dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, karena Allah jauh lebih tahu. Hari ini juga kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, daripada kita membuli sesama kita, daripada kita membuli rekan-rekan kita, daripada kita membuli orang-orang yang memiliki kelemahan, orang-orang yang memiliki kegagalan, bukankah lebih baik mendoakan mereka? Bukankah hal itu lebih positif? Bukankah mendoakan itu akan mampu merubah orang tersebut, akan mengubah situasinya? Karena dua itu memiliki kekuatan, sedangkan bully tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Mari kita teladani Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang tidak membalaskan caci maki atau bulian dengan caci maki, dan tidak membalaskan ancaman dengan ancaman, tetapi dia justru memberkati, mengampuni, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah yang lebih tahu. Amin.
depan.